Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Jannah dengan NIM 20411100148 dari kelas pemrograman desktop B. Saya akan menjelaskan alur untuk mengupdate data atau untuk mengubah data. Jadi, buatkan fungsinya terlebih dahulu dengan parameter tabel view. Nah, parameternya ini disesuaikan dengan tombol yang nantinya akan terhubung dengan fungsi yang akan dibuat. Kemudian tambahkan variabel kosong dengan ID, karena ID ini akan dijadikan patokan untuk dipilihnya data. Terus buat variabel untuk deteksi barisnya yang akan diklik sesuai indeksnya. Jadi variabel ini menggunakan sorted untuk menampilkan data yang akan dipilih berdasarkan tabel view-nya tersebut. Terus dari baris yang dipilih tentukan kolom yang akan digunakan. Jadi contohnya kalau untuk ID-nya berarti baris dari kolom yang kosong. Kan dimulainya dari kosong, baru untuk data nama atau data alamatnya itu dari kolom yang ke-1 berarti kolom nama, baris dari kolom yang kedua berarti kolom alamat. Kemudian buatkan pop-up untuk mengubah data dari teks kolom yang ingin diubah. Jadi pop-up-nya itu akan muncul data sebelumnya yang akan diubah menjadi data baru. Terus buatkan query untuk update data. Jadi update data set data siswa. Kita akan mengubah data dari tabel siswa. Kemudian tampilkan ulang data siswa yang sudah berubah. Lalu tampung hasil dari query ke dalam model. Jadi model ini dibuat untuk menghubungkan antara query pada form yang akan ditampilkan. Baru model query-nya itu di-set pada table view untuk dimasukkan dalam tabel, untuk dimasukkan dalam form berupa tabel. Lalu biar tidak bingung langsung kita implementasikan. Jadi dibuat dulu jendelanya. Kita menggunakan fungsi dbopen dan query ini untuk berdasarkan database-nya. Kemudian set window ini untuk tampilan yang akan ditampilkan. Nah, pertama kita buatkan dulu database yang akan kita hubungkan. Jadi namanya ini harus sesuai dan harus satu folder dengan harus satu folder dengan Python yang kita buat. Kemudian ini kalau datanya nggak terhubung nanti error, akan dijelaskan setelah di run. Terus untuk fungsi query-nya ini untuk memanggil data dari tabel siswa untuk ditampilkan, yang dimasukkan di dalam model supaya terhubung untuk tampilannya dijadikan form. Nah, untuk nambah data kita itu menggunakan nama dan alamat sebagai parameter karena pada window pada tampilannya nanti itu diambil untuk data nama dan alamatnya itu sebagai keyline edit. Jadi dia tuh form berupa tambahan data tuh tanpa pop up. Nah, mana tadi ya? Data yang akan dimasukkan itu berdasarkan nama dan alamat yang ada pada tabel siswa. Dijadikan model lalu dimasukkan ke dalam tabel view dan ditampilkan
pada form yang akan digunakan. Untuk hapus data, menggunakan ID data untuk pemilihan datanya. Nah, data yang dipilih ini dari data tabel view-nya. Nah, ini tabel view dari parameternya ini kan disesuaikan dengan metode yang digunakan ini, yang terkoneksi. Kemudian barulah kita gunakan query untuk menghapus data, di mana ID yang sudah kita pilih tadi langsung dihapus. Terus kita tampilkan ulang data yang sudah terhapus itu, dijadikan model, baru ditampilkan dalam form yang sudah disimpan dalam tabel view-nya tersebut. Terus untuk ubah datanya ini, yang tadi saya sampaikan, kita kan buat ID-nya. Terus untuk pemilihan barisnya ini berdasarkan array. Ini dia array kan. Terus ini dari variabel row-nya ini, di dalam array-nya kita ambil data dari ID, nama, dan alamat. Nah, ID ini ketika kita jalankan, nah ID kan dia posisinya ada di baris kosong karena defaultnya dimulai dari kosong. Jadi kita dari baris mengambil kolom kosong untuk ID, terus baris yang kedua untuk nama itu diambil dari baris 1 karena urutannya kan dari 0, 1, baru baris yang keduanya alamat. Kemudian ini untuk menampilkan pop-up-nya. Jadi pop-up-nya itu sudah berupa data dari nama yang tadi kita ambil ini, sama alamat yang akan kita ubah, nama dan alamatnya. Barulah kita buatkan update siswa dari nama yang kita sudah buat ini, pop-up-nya dan alamatnya sesuai dengan ID yang kita pilih. Nah, jadi direpresentasikan ulang untuk dijadikan tampilannya ke dalam form. Terus untuk fungsi set window-nya seperti biasa pakai yang vertical box ini. Terus form layout-nya ini disesuaikan supaya nama dan alamatnya ini bisa ditampilkan. Kemudian submit, delete, sama update ini disesuaikan dengan metode yang digunakan. Jadi submit ini kan untuk menambah data. Jadi data yang ditambah itu berdasarkan yang sudah ada pada form nama dan pada form alamatnya. Baru untuk ditambahkan data dengan metode tambah data yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk hapus data, parameternya ini sudah disesuaikan dengan yang digunakan pada metodenya. Begitu juga dengan untuk mengubah data ini, parameternya sudah disesuaikan dengan metodenya. Nah, ini form harus ada di paling bawah agar tampilannya itu sesuai dengan urutan yang ditampilkan. Nah, ini kan data formnya nih, dia tuh harus ada di paling bawah supaya rapi juga. Kemudian ini untuk penyesuaian aja, ini kan udah dari defaultnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.